Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan harian pada hari ini, Sabtu 12 Juni 2021, tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 9a. Berkata demikian, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak, jadi marlasni rohabe si tuan natoropi, alaringgas nasida margugu, ai sian nasa rohana mangaringgas be margugu tu Jehovah. Seorang petani jagung di sebuah desa selalu saja memenangkan kontes jagung terbaik di tingkat kota. Jagung yang dihasilkan oleh petani ini sangat besar, bulat, dan dengan biji-biji yang cukup besar untuk dijadikan benih. Ketika disandingkan dengan jagung-jagung kompetitor, tampak sekali ada perbedaan yang mencolok, di mana jagung petani ini tampak lebih segar dibandingkan dengan yang lain. Setelah acara kontes berlangsung, petani ini memperoleh hadiah berupa peralatan pertanian yang modern, disertai dengan bibit unggul dan pupuk yang sangat memadai untuk memulai suatu ladang yang baru untuk 3,5 bulan ke depan. Oleh panitia, dia ditanya apa yang menjadi rahasia keberhasilannya. Apakah karena pemupukan, perawatan, hama, atau karena bibit unggul? Ingin rasanya panitia dan orang-orang yang hadir mendengar langsung rahasia keberhasilannya. Sang petani pun membuka rahasianya. Yang saya lakukan adalah dengan memberi benih-benih jagung saya ini kepada petani-petani tetangga sebelah saya, bahkan ke seantero desa saya jika mencukupi, sehingga kami semua memiliki tanaman jagung yang baik dan unggul. Kok bisa jadi baik begini? Tanya seorang panitia penasaran. Sang petani menjawab, kita tahu bahwa salah satu proses yang dialami oleh jagung adalah proses penyerbukan, dan ini biasanya dilakukan oleh hewan atau diterbangkan oleh angin. Ketika sekeliling saya memiliki benih-benih jagung yang baik, maka proses penyerbukan yang terjadi adalah dari serbuk-serbuk benih yang terbaik itu. Seandainya jagung-jagung yang ditanam di sekeliling saya adalah jagung-jagung yang kualitasnya jelek, maka jagung saya pun akan tetap terimbas jelek. Saudaraku, tidak pernah ada orang yang rugi karena berbagi atau memberi, dan belum pernah terjadi orang menjadi miskin karena dia memberi kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Justru sebaliknya, mereka yang pelit dan sulit memberi biasanya akan menjadi rugi di masa yang akan datang, karena dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Sebuah pepatah dalam film Laskar Pelangi yang diucapkan oleh sang guru dalam film tersebut, berilah sebanyak-banyaknya dan jangan mengambil sebanyak-banyaknya. Mereka yang senantiasa memberi sebenarnya memiliki mental sebagai pemenang, winner. Dia bisa memenangkan dirinya sendiri untuk keluar dari egonya dengan memberi kepada Tuhan, menolong orang lain. Mereka yang pelit dan sulit memberi sebenarnya adalah orang yang kalah atau loser. Orang ini kalah terhadap dirinya sendiri, kalah dalam pertarungan antara tarikan dirinya dan keinginan, dorongan hati nuraninya untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu parameter kualitas kehidupan seseorang adalah keinginannya untuk memberi.
kualitas memberi ini berbanding lurus dengan keinginan dan perbuatannya yang terus menebarkan kasih dan perbuatan baik kepada orang di sekelilingnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah memberi kepada Tuhan, memberi kepada manusia bukanlah tindakan membuang, tetapi merupakan tindakan merespon dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebuah pernyataan berkata demikian, "Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift." Kemarin adalah sebuah sejarah, besok adalah sebuah misteri, namun hari ini adalah sebuah hadiah. Mari kembali memberi hadiah yang Tuhan sudah beri kepada kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, dan mari kembali merespon hadiah itu dengan mengembalikannya kepada Tuhan. Jadilah different people. Di saat orang antusias untuk memperoleh, mendapatkan, maka kita antusias untuk memberi dengan ketulusan. Selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.